Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di awal Bapak Ibu ya, bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan observasi yang akan Ibu lakukan besok pada saat pembelajaran di kelas. Jadi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal ada 3 tahapan Ibu ya, yaitu pra observasi, kemudian setelah itu observasi, dan nanti di akhir ada pasca observasi. Nah hari ini Ibu kita akan melakukan pra observasi. Saya ingin mengetahui beberapa terkait dengan persiapan Ibu yang telah dipersiapkan sebelum melakukan rangkaian observasi nanti di kelas. Mohon diizin dulu ya, saya bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan dan kesiapan Ibu nanti pada saat observasi di kelas. Jadi yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu nanti terapkan pada saat melakukan observasi di kelas? Terkait tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti pada saat observasi adalah peserta didik mampu membuat cerita tentang merawat hewan. Poin pertama. Poin kedua, peserta didik mampu menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan. Poin ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan jenis profesi berdasarkan peran-peran dalam kehidupan sehari-hari seperti pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, nelayan, dan lain-lain. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi tujuan pembelajarannya yang saya bisa tangkap di sini ada 3 poin ya. Kemudian kira-kira dari tujuan pembelajaran itu sendiri, nantinya Ibu akan yang paling Ibu ingin fokuskan itu adalah di pengembangan itu di area yang apakah pengetahuan atau keterampilan? Bisa dijelaskan dong? Saya lebih mengarah ke pengembangan, saya lebih menekankan pembelajaran saya kepada peserta didik tentang bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Berarti terkait dengan pengetahuan ya, lebih fokusnya ke situ. Bagaimana peserta didik nanti bisa mengetahui tahapan-tahapan atau cara-cara bagaimana merawat atau memelihara hewan seperti itu ya. Kemudian kira-kira dengan karakter siswa yang Ibu hadapi nanti di kelas bukan hal yang baru tentunya buat Ibu. Nah untuk pembelajaran nanti pada saat observasi, kira-kira Ibu ingin menerapkan atau melakukan model pembelajaran seperti apa? Saya mengambil atau menerapkan pembelajaran itu pembelajaran project basic learning Pak. Jadi berbasis proyek ya. Iya. Jadi ada semacam nanti kegiatan atau aktivitas yang melibatkan siswa dalam penyelesaian sebuah proyek itu Bu ya, yang terkait dengan materi tentunya Bu ya. Iya. Oke baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir Bu, untuk strateginya sendiri kira-kira seperti apa Bu? Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak, dengan mengelompokkan siswa yang sesuai dengan kemampuannya. Iya, jadi diferensiasi di sini bukan bisa kita ada beberapa poin juga yang terkait dengan diferensiasi. Yang terkait itu yang pertama itu tentunya ada apakah konten, proses ataupun produknya. Ini kira-kira lebih penekanannya nanti diferensiasi ini di aspek yang mana? Ke produk Pak. Di produk yang hasil produk siswa ya, hasil kerja siswa kita Bu ya. Oke, terima kasih. Kira-kira penilaiannya seperti apa? Kalau tentang penilaian Pak, ada penilaian yang saya lakukan yaitu antara lain untuk penilaian sikap, saya melakukan pengamatan langsung pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan langsung ya. Kemudian penilaian pengetahuan, saya mengambil penilaian dengan cara kerja kelompok Pak. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, peserta didik menyusun huruf untuk membentuk nama hewan. Seperti itu Pak. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Terkait dengan
sikap sendiri, bentuk penilaian seperti apa itu juga sudah ditentukan Bu ya. Pengetahuan sendirinya seperti apa, bentuk penilaiannya dan keterampilannya pun juga seperti itu. Seperti yang telah tadi Ibu jelaskan. Baik, Ibu rasa itu yang mungkin yang menjadi beberapa pertanyaan saya dalam observasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi persiapan ataupun seperti apa gambaran Mbak Ibu tadi terkait dengan persiapan yang akan Ibu lakukan nanti pada saat observasi itu bisa terpenuhi Bu ya. Semoga tujuan pembelajaran dan seterusnya itu bisa tercapai. Dan yang paling terakhir sekali, terima kasih. Kira-kira bentuk atau harapan Ibu pada saat nanti Ibu melakukan observasi itu seperti apa? Harapan saya semoga siswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan fokus dalam apa yang pembelajaran yang saya berikan kepada siswa. Jadi tentunya ada harapan-harapan tersendiri Bu ya dengan Ibu nanti pada saat observasi. Yang paling utama itu keterlibatan siswa ya, supaya semua siswa itu bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa bisa lebih sesuai dengan lebih fokus pada saat pembelajaran dan tujuan pembelajaran tentunya bisa maksimal Bu ya. Meskipun demikian ya ini kita sudah. Serasa terima kasih Bu atas informasinya terkait dengan persiapan nanti pada saat nanti proses observasi. Sampai jumpa lagi pada saat proses observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Rapatan misal kadang Ahmad Abdi Taufik, Aisyah, Alifa Ramadhani, Arisa Rayani Aswar, Aska Evandian, Bayu, Kalika Sukardi, Sukardi Al-Farisi, Keisha, Muhammad Al-Fahmi, Muhammad Alvin, Muhammad Asad, Muhammad Fatir Bontong, Nurul Asifa, Salsabila Nadifa, Mufia Said, Said Musa Pangani, Muhammad Rehan, Ifat Sidik, Al-Iqsar, Muhammad Keisha Al-Ghifari. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi Bu Guru sangat berterima kasih kepada kalian karena hari ini hari semua tidak ada yang lagi yang sakit, tidak ada lagi yang alfa, tidak ada lagi yang izin. Jadi alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi setiap hari itu tidak sia-sia orang tua tak mengantar kita datang ke sekolah untuk apa? Karena kita bersekolah itu untuk menuntut ilmu. Tidak ada orang yang pintar kalau tidak belajar. Jadi Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada kalian karena hari ini semuanya hadir. Jadi tidak ada lagi yang izin apa atau sakit. Jadi sekarang kita masuk di pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, subtema 4, pembelajaran 4. Jadi pelajaran kita hari ini adalah ini. Saya mau tanya dulu, gambar apa yang kalian lihat seperti itu? Apa itu? Gambar. Biasanya kalau misalnya kita biasa kirim WA, kita kirim apa namanya ini? Kirim gambar emoji namanya, ini gambar emoji. Kira-kira adakah hari ini bagaimana
sini? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Ada. Kalau yang seperti ini, adakah yang seperti ini mukanya hari ini? Ada. Jadi tidak ada. Jadi alhamdulillah semuanya merasa senang. Semuanya merasa gembira menerima pembelajaran dari Ibu Guru hari ini. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke pembelajaran, ada namanya kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Seperti ini isinya, ini seperti nomor 1, menghormati guru dan teman sekelasnya. Ibu Guru tanya dulu, apakah kalian sudah menghormati Ibu Guru dengan teman-teman kamu dalam kelas? Hah? Apakah kalian sudah menghormati Ibu Guru dengan teman-teman kalian? Sudah. Ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah menghormati guru. Kemudian nomor 2, tidak berbicara saat Ibu Guru menjelaskan. Apakah kalian sudah pada saat Ibu Guru menjelaskan, apakah kalian tidak berbicara? Hah? Tidak? Tidak berbicara? Oke, alhamdulillah kalau tidak berbicara. Nomor 3, tidak membawa mainan atau semacamnya ke dalam kelas. Tidak membawa mainan. Adakah hari ini yang membawa mainan ke dalam kelas? Hah? Biasanya di hari-hari lain biasanya kalau misalnya ada yang membawa mainan ke dalam kelas, ada sanksinya toh? Apa biasanya sanksinya kalau membawa? Diambil mainannya, disimpan, atau biasa kalau ada kartu-kartu pasti ini ada 2 orang anak pergi ke toko ikan hias membeli ikan apa? Ikan hias. Ya, membeli ikan hias. Jadi sekarang kita masuk kembali ke pembelajaran kita yang tadi. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan media? Sama ceritanya tadi. Amankan memilih gambar ini. Amati gambar ini, kemudian ceritakan gambarnya kembali. Perhatikan dengan gambarnya. Bagaimana tadi jalan ceritanya tadi hampir sama dengan yang ini. Jadi saya bagi kelompoknya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kelompok. Diceritakan ini kembali ceritanya yang gambar ini kan? Ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian dituntut ceritakan dulu. Setelah diceritakan ya tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya kan. Ceritakan dulu gambar tersebut. Bisa nama kelompok dulu, bisa juga nanti selesai dicerita baru nama kelompoknya dibahas. Setelah diceritakan nanti setiap satu kelompok naik juga membacakan hasil ceritanya kan?
Dicoret sedikit saja, coret sedikit saya kesana, misalnya salah, dicoret saya sedikit. Jadi kita harus menjaga kebersihan kelas. Jadi karena bagaimana perasaan tak kalau kita melihat kelas tak kotor? Bagaimana? Tidak nyaman dilihat, tidak enak dilihat. Jadi setiap hari kelas kita harus dibersihkan, halaman kelas harus teras kelas juga harus dibersihkan supaya kelihatannya nyaman, enak dipandangnya. Oke. Lanjut setelah ini kita lanjut masuk di pembelajaran kita, yaitu pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia dengan PKN. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4 menyayangi hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa membuat cerita tentang cara merawat hewan. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan jenis profesi berdasarkan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, nelayan, dan lain-lain, sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan tugas dari profesi sesuai perannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan baik. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, coba perhatikan gambar dulu. Perhatikan gambar, simak gambarnya dengan benar, karena nanti ini kita mau ceritakan gambarnya ini. Jadi nanti kita bagi 4 kelompok nantinya ini. Kemudian nanti kita bagi ini gambar ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi ini perhatikan baik-baik gambarnya. Tapi sebelum ini ibu guru mau dulu putarkan video, sebuah video yang ada hubungannya dengan gambar ini. Jadi kalian menyimak video nanti. Jadi seperti itulah nanti kita ceritakan ini gambarnya ini. FM tuner.
besar begini gitu. Cuma 8. Kemudian kelompok 2 berjumlah berapa nama ikan yang dia dapatkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8. Jadi kalau kelompok 2 jumlah ikan yang dapatkan adalah nama ikan cuma 8. Ada kelompok 1 10, kelompok 2 8, kemudian kelompok 3 berapa nama ikan yang didapatkan? 1, 2, 3, 10. Kelompok 3 berjumlah 10 nama ikan. Kelompok 4, kelompok 4. Ada juga itu. Lili. Ada juga sapu-sapu loh. Kelompok 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari kelompok 4 menemukan 10 nama ikan. Coba perbaiki dulu semua dulu. Halo. Duduk. Tangannya kembali di atas meja. Kita lihat kembali berapa sebenarnya nama ikan yang ada di dalam tabel. Coba perhatikan. Satu tuh jumlahnya. Satu adalah ikan lumba. Kemudian ikan emas. Kemudian ikan hiu. Ikan teri, ikan cupang, ikan mujair, ikan koki, ikan paus, dan ikan sapu. Oke, sekarang tadi jumlah nama ikan di sini adalah berapa nama ikan yang ada di tabel? 10. Tapi yang tadi sebutkan cuma ada 8. Jadi maksimal yang kita sebutkan adalah 8. Jadi semuanya dapat 100. Jadi tidak ada dibilang dapat 80, 70 karena semua menjawab dengan benar. Jadi kelompok 1 100, kelompok 2 80, kelompok 3 100. Kelompok 1 nama ikan yang didapatkan adalah 10. Kelompok 2 nama ikan yang didapatkan adalah 8. Kelompok 3 dapat 10. Kelompok 4 dapat 10. Jadi semuanya dapat 100 karena tadi disuruh menyebutkan maksimal 8. Nah, coba kembali ke depan. Perhatikan kembali ke depan. Berapa nama ikan yang kalian temukan tadi? Ada yang mendapatkan 10, ada yang mendapatkan 8. Ada kelompok mendapatkan 10 dan satu kelompok mendapatkan 8. Tahukah kalian apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Coba sebutkan siapa? Profesinya orang menangkap ikan adalah nelayan. Nelayan sini adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Siapa yang tinggal di daerah pesisir pantai? Ada di sini? Ada tinggal di sini daerah pantai? Tidak ada. Berarti kita semua tinggal di daerah pegunungan karena tidak ada di sini yang tinggal di pesisir. Tengkulak itu adalah membeli ikan dari sana nelayan kemudian dibuat ke daerah. Tengkulak itu adalah pembeli
beli ikan di pelabuhannya Palopo. Kemudian setelah itu ikannya dibawa ke daerah Makassar misalnya atau ke Wajo misalnya. Jadi dalam bentuk besar, dalam jumlah yang besar. Nah, coba perhatikan di sini. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Kalau misalnya ada orang tuanya di sini yang nelayan, kita tidak boleh menangkap ikan dalam ikan-ikan yang kecil karena akan merusak habitat ikan tersebut. Jadi yang kita tangkap itu adalah ikan yang besar. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk lainnya dan membunuh ikan-ikan kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja termasuk sikap menyayangi makhluk hidup. Jadi dilarang sih menangkap ikan memakai bahan peledak karena akan merusak ikan, kemudian merusak habitat lainnya kayak merusak ikan kecil, membunuh ikan kecil, merusak apalagi kerang-kerang yang ada di bawah, merusak rumput laut yang ada di bawah laut, ya, seperti itu kan. Kemudian, nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan seperti tadi. Ikan yang bisa dimakan itu apa? Ikan apa semua yang bisa dimakan? Ikan dori, apa lagi? Yang ikan dan semacamnya. Kemudian ada ikan yang tidak bisa dimakan. Ada ikan yang tidak bisa dimakan. Ikan apa itu? Ikan koi. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Jadi semua makhluk hidup itu harus dijaga lingkungan hidupnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, setelah kita kemarin melalui beberapa tahapan Bu ya. Setelah pasca observasi, kemudian pada tahapan observasi saya juga telah hadir bersama dengan Ibu kemarin pada saat observasi di kelas. Saya melihat sendiri langsung proses kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, dan hari ini saya ingin kembali untuk sedikit bincang-bincang dengan Ibu terkait dengan observasi yang telah dilaksanakan kemarin. Nah, hari ini Bu, boleh Bu ya saya bertanya? Ada beberapa pertanyaan saya Bu. Yang pertama itu kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin bersama dengan siswa di kelas, kemudian ada saya di dalam kelas, apakah Ibu merasa terganggu atau seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah sedikit puas Pak karena ada beberapa hal yang belum sempurna Pak. Ada beberapa hal yang Belum sempurna. belum dilakukan
dilakukan ya? Ya. Iya, oke. Kira-kira bisa diceritakan kembali Bu, sesuai dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung kemarin, seperti apa langkah-langkah atau seperti apa yang telah terjadi berlangsung di kelas ini Pak? Alhamdulillah Pak, sudah sesuai rencana yang saya buat. Saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengelompokkan siswa dengan gaya visual, audio, kinestetik. Saya membagi beberapa kelompok siswa dengan ada beberapa dalam satu kelompok itu saya kelompokkan ada berapa ada yang gaya visual, audio, kinestetik seperti itu Pak. Oke, jadi kemarin itu telah menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu ya. Jadi dengan mengelompokkan siswa dengan sesuai dengan gaya belajar. Nah setelah Ibu melakukan pendekatan berdiferensiasi terhadap prosesnya, intinya adalah bagaimana ketercapaian juga daripada tujuan pembelajaran yang sesuai yang disampaikan kemarin. Nah dari sisi itu Ibu bagaimana melihat ketercapaian daripada proses pembelajaran sebelum dan setelah Ibu menerapkan proses berdiferensiasi itu sendiri? Alhamdulillah Pak, siswa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. Jadi harapan-harapan setelah Ibu melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu harusnya bisa terpenuhi Bu ya. Meskipun tidak maksimal ya, namanya kita sementara dalam proses percobaan ataupun penerapannya adalah sesuatu yang baru mungkin untuk siswa, tapi ada perubahan-perubahan yang bisa diberikan di situ Bu ya. Di antaranya seperti yang telah disebutkan tadi bahwa motivasi siswa untuk belajar, kemudian siswa lebih tertarik, dan tentunya yang paling utama sekali itu di mana proses pembelajaran itu sendiri bisa efektif Bu ya. Seperti itu Bu ya. Ya, makasih. Kemudian kemarin juga Ibu telah sesuai dengan catatan saya di awal pada saat observasi bahwa metode pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin itu berbasis proyek Ibu ya. Jadi ada semacam tugas yang diberikan kepada siswa, kemudian dibagi siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Nah kira-kira kemarin itu dari proyek based learning itu sendiri bagaimana tercapainya? Apakah sudah sesuai dengan harapan kita atau seperti apa? Saya rasa kayaknya belum ada sedikit kendala. Ya ada sedikit kendala Pak, karena pada saat saya menyuruh beberapa siswa yang saya pilih untuk mewakili kelompoknya ke depan menyampaikan hasil pendapat kelompok mereka, ada yang tidak mau Pak seperti itu. Ada yang ini ya mungkin masih malu-malu tuh. Iya masih malu-malu Pak, masih mungkin kurang percaya dirinya, masih kurang. Nah, inilah mungkin yang jadi satu hambatan bagi Pak. Jadi hambatan bagaimana ke depannya ketika proses pembelajaran ini di mana aktivitas itu harus secara maksimal bisa diberikan di situ. Meskipun demikian ya namanya juga kita berhadapan dengan berbagai macam karakter, tentunya diperlukan untuk pendekatan-pendekatan yang lebih lanjut. Ya. Kira-kira dari proses pembelajaran di kelas kemarin ada tidak hambatan yang paling bukan sebagai hambatan di sini, bukan begitu hambatan ya, lebih kepada hal-hal yang lebih menantang untuk dilakukan perbaikan di masa-masa yang akan datang. Ini seperti tadi Pak, ada yang salah satu itu dari siswa yang sangat kurang percaya diri Pak, karena pada saat saya menyuruh untuk naik ke depan menunjukkan hasil kerja kelompok wanita, siswa tersebut tidak mau karena mungkin kurang percaya dirinya kurang atau seperti apa. Saya juga tidak tahu tentang bagaimana siswa, karena pada saat saya menunjuk, saya mengarahkan untuk maju ke depan, siswa ini tidak mau sama sekali untuk maju ke depan. Mungkin ada hal-hal tertentu mungkin. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi atau untuk terhadap itu, kira-kira apa langkah-langkah ke depan kira-kira seperti apa yang akan
akan Ibu akan lakukan? Apakah Ibu akan terus belajar atau berdiskusi dengan rekan-rekan guru-guru yang lain seperti apa untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu? Solusi saya pertama dari Pak, pertama adalah saya menuntut siswa yang kurang percaya diri untuk maju ke depan, kemudian saya mengarahkannya bagaimana cara menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian memberikan reward berupa pujian-pujian agar peserta didik tersebut memiliki keberanian untuk tampil di depan. Kemudian yang kedua adalah mungkin pada saat jam istirahat saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bagaimana caranya supaya saya bisa fokus untuk bagaimana cara penyampaian saya ke siswa yang kurang percaya diri, bagaimana caranya saya menyampaikan kesan-kesan yang paling bagus untuk siswa tersebut. Jadi ada beberapa langkah Bu yang akan dilakukan setelah dari observasi ini, tentunya dengan yang pertama tadi dengan melakukan pendekatan lebih santun, lebih ini lagi ya kepada siswa kita supaya memancing motivasinya. Kemudian ada juga tadi sesuatu yang menarik, saya mendengar istilah reward ya. Itu sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang sangat luar biasa juga ya. Nah, meskipun demikian barangkali kalau untuk reward sendiri memang ada beberapa juga pendapat bahwa reward itu dari sisi baik dan itu ada, tapi dari sisi negatif kekurangannya juga ada. Karena kekurangannya sendiri ketika kita selalu memberikan reward kepada kepada siswa kita ketika melakukan hal-hal yang baik atau ada hal-hal positif yang dilakukan, kemudian kita memberikan reward atau semacam hadiah, ini akan berdampak pada motivasinya. Nanti anak-anak akan berbuat kalau ada rewardnya misalnya. Itu yang saya. Tapi tidak apa-apa, boleh saja nanti menerapkan seperti itu. Bisa saja nanti dengan pendekatan seperti itu anak-anak lebih termotivasi lagi. Mudah-mudahan seperti ini. Dan kemudian yang kedua saya mendengar tadi ada Ibu rencana akan melakukan kolaborasi ya Bu ya. Pendapat sharing-sharing dengan rekan-rekan sejawat atau teman-teman guru yang lebih berpengalaman dalam hal ini. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi setelah saya tadi melakukan observasi juga apa hal-hal yang ingin saya ingin saya ketahui terkait dengan observasi itu tadi, terkait dengan tujuan pembelajaran seperti apa, itu ya sudah jelas Ibu tadi ya. Rata-rata juga murid-murid tadi sudah bisa memberikan atau menghasilkan sebuah produk daripada pekerjaan kelompok itu sudah sangat baik sekali, meskipun ada beberapa di antara siswa itu yang masih belum berani pendapatnya. Kemudian juga terkait dengan hambatan juga tadi sudah menjelaskan gitu. Jadi serasa cukup jelas sekali gambaran terkait dengan proses kita mulai dari observasi, kemudian setelah saya melakukan observasi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa membawa dampak atau perubahan baik untuk saya sendiri maupun untuk Ibu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi atas waktunya.